Kabar terkini terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025. Begini kata Prabowo terkait dengan kenaikan gaji PNS dan pensiunan di tahun 2025. Serta yang kedua adalah terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Ada 4 poin penting pesangon pensiun 1 miliar rupiah yang direncanakan akan diterima oleh PNS ataupun pensiunan ketika sudah memasuki masa pensiun. Berikut informasi selengkapnya. Informasi ini kita sampaikan di hari Jumat tanggal 21 Maret 2025. Kita masuk ke informasi yang pertama terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Ya. Tentunya pesangon pensiun 1 miliar rupiah ini sudah dinanti-nantikan oleh para pensiunan ataupun PNS yang akan memasuki masa pensiun. Kapan mulai diberlakukannya pesangon pensiun 1 miliar ini? Ada kabar di media sosial yang katanya akan diberlakukan mulai tahun 2025 yang tentunya ini menjadi kabar gembira. Nah, berikut ada 4 poin penting tunjangan pensiun PNS bisa sampai 1 miliar rupiah. Beberapa waktu lalu di masa pemerintahan Menpan RB Cahyokumolo yang telah berdiskusi dengan PT Taspen terkait dengan tunjangan pensiun aparatur sipil negara atau PNS. Untuk jabatan tertinggi menurutnya bisa ditingkatkan hingga 1 miliar rupiah. Berikut 4 hal yang perlu diketahui atau ada 4 poin penting soal tunjangan pensiun PNS yang bisa mencapai 1 miliar rupiah. Yang pertama, tak semua PNS bisa dapat tunjangan pensiun atau pesangon 1 miliar rupiah. Nah, ini jadi penting ya. Besaran nominal tunjangan pensiun PNS atau pesangon ini tentunya disesuaikan dengan gaji pokok, masa kerja, golongan, dan jabatan masing-masing PNS. Oleh sebab itu, nominalnya tak akan sama rata. Saya bicara masalah Taspen, karena begitu PNS pensiun dari pemerintah dapat uang pensiun dari perhitungan gaji pokok dan masa kerja. Di samping itu dapat tunjangan pensiun dari Taspen, kata Cahyo pada waktu itu. Adapun jabatan tertinggi yang menurutnya bisa sampai 1 miliar adalah pejabat eselon 1 dan 2. Bisa 1 miliar kalau potongannya besar dan biasanya pejabat eselon 1 dan 2 paparnya. Sama halnya dengan gaji bulanan, tentu para pensiunan memiliki nominal gaji yang berbeda-beda tergantung masa kerja, golongan, ya. Begitu juga dengan tunjangan pensiun atau pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Nah, yang kedua, tunjangan pensiun PNS selama ini kecil. Ia sendiri juga pernah memperoleh tunjangan pensiun usai masa jabatannya sebagai anggota DPR dan Menteri Dalam Negeri. Saya selesai sebagai anggota DPR 6 periode dan sebagai Mendagri 5 tahun. Dapat tunjangan pensiun dari Taspen dan juga berlaku bagi seluruh PNS. Dan tentunya dilihat dari masa kerja, jabatan, dan golongan berapa, urai Cahyo. Namun menurutnya dikarenakan potongan bulanan untuk tunjangan pensiun kecil. Ketika pensiun pun tabungan simpanan pensiunnya kecil. Taspen, saya sebagai anggota DPR dan Mendagri kecil menurut saya. Karena potongan bulanan kecil dan otomatis dapat pensiun dari negara setiap bulan lumayan di atas 3 jutaan imbuhnya. Poin ketiga terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar ini adalah tunjangan pensiun PNS bisa naik, potongan gaji juga lebih besar. Nah, oleh sebab itu ia mengusulkan potongan tunjangan pensiun dari gaji pokok PNS setiap bulan bisa diperbesar agar ketika pensiun menerima hasil yang lebih besar. Ini yang saya bicarakan dengan Taspen apa bisa begitu pensiun dengan maksimal bertugas
dapat tabungan simpanan pensiun yang memadai untuk modal kerja setelahnya, kata Cahyo. Ia mengatakan dari hasil kajian selama ini, hal itu bisa dilakukan dengan menghitung ulang gaji pokok PNS dari awal menjabat dan berapa potongan setiap bulannya. Bisa, tapi harus dihitung berapa potongan gaji tiap bulan buat tabungan via Taspen, dan tentunya harus dihitung dari awal masuk ASN sampai pensiun imbuhnya. Keempat, bukan dari APBN. Jadi, poin penting yang keempat terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar ini adalah bukan dari APBN. Pada waktu itu Cahyo menegaskan, tunjangan PNS ini bukan berasal dari APBN, atau pesangon ini bukan berasal dari APBN, melainkan potongan gaji pokok PNS tiap bulan. Besarannya ya relatif dan perlu persetujuan, karena Taspen ia dari uang potongan gaji ASN, bukan uang APBN, papar dia. Selain tunjangan pensiun, Cahyo mengatakan pemerintah juga sedang membahas tambahan tunjangan kinerja PNS, gaji ke-13 dan dana operasional menteri. Nah, itu ya 4 poin penting terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Berdasarkan data yang kita himpun, pesangon pensiun 1 miliar rupiah ini direncanakan itu bisa direalisasikan di tahun 2025. Tetapi hingga data yang kita sampai saat ini, dari data yang kita himpun sehingga saat ini itu belum muncul regulasi atau tanggal mulai berlakunya. Nah, nanti kita akan selalu update terus terkait dengan perkembangan pesangon 1 miliar ini. Apakah akan jadi diberlakukan di 2025 ini atau bagaimananya? Nah, itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua adalah terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Prabowo buka suara terkait dengan kenaikan gaji ini. Dan Prabowo pun memanggil Sri Mulyani terkait dengan pendapatan negara. Nah, apakah kenaikan gaji ini berhubungan dengan pendapatan negara? Mari kita simak video selanjutnya. Nah, kenaikan gaji di tahun 2025 tentu menjadi kabar yang menggembirakan, yang mana kenaikan gaji bagi PNS dan juga tentunya berdampak kepada pensiunan nantinya, ini telah direncanakan naik pada 2025. Pegawai negeri sipil dikabarkan akan kembali mendapatkan kenaikan gaji dari pemerintah pada 2025. Kenaikan tersebut sebelumnya sempat dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia rencana kenaikan disesuaikan, kata Erlangga di Jakarta, seperti dilansir dari Antara News akhir Juli 2024 lalu. Rencana tersebut tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Dalam dokumen disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai. Nah, Prabowo pun buka suara pada waktu itu terkait dengan pengumuman kenaikan gaji PNS 2025. Presiden Prabowo Subianto belum juga mengumumkan besaran kenaikan gaji ASN, termasuk PNS, TNI, dan Polri, maupun pensiunan untuk 2025 hingga saat ini. Sekarang sudah 21 Maret 2025. Padahal, pada saat pembacaan nota keuangan dan RAPBN 2025 pada Agustus 2024, pemerintah telah mengungkapkan rencana untuk menaikkan gaji ASN 2025. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menjelaskan alasan dibalik belum adanya pengumuman persentase kenaikan gaji para ASN untuk 2025 tersebut. Salah satunya ialah karena fokus pemerintah saat ini masih merampungkan penataan kementerian dan lembaga yang baru dibentuk. Fokus inilah yang membuat Kementerian Pan-RB dan Kementerian Keuangan belum mengadakan rapat atau pertemuan teknis untuk membahas kenaikan gaji para ASN. Nah,
ternyata di sini Prabowo ternyata belum buka suara dan hanya menyampaikan atau hanya diungkapkan oleh Menteri Keuangan bahwa kenaikan gaji ini nanti akan diumumkan oleh Presiden. Nah, itu saja ya. Kemudian baru-baru ini Prabowo juga memanggil Sri Mulyani ke istana terkait dengan pendapatan negara. Nah, tentunya ini kalau pendapatan negara naik, apakah pendapatan negara berkurang untuk membayarkan kenaikan gaji? Nah, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Negara sejak sore tadi hingga malam ini. Nah, gitu ya. Seusai pertemuan, Sri Mulyani mengatakan pembahasan rapat dengan kepala negara terkait dengan upaya peningkatan penerimaan atau pendapatan negara. Kita bahas mengenai penerimaan negara, kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis 20 Maret 2025. Ia mengatakan dalam rapat itu, Prabowo menginginkan pendapatan negara naik hingga membuat angka revenue ratio ataupun tax ratio terhadap produk domestik bruto kembali tumbuh. Bagaimana kita bisa meningkatkan tax ratio dan bagaimana upaya-upaya intensifikasi dan perbaikan administrasi, ucap Sri Mulyani. Nah, Prabowo sebagaimana diketahui menghendaki hingga akhir masa jabatannya bisa membuat revenue ratio atau tax ratio meroket hingga ke level 23% dari yang selama satu dekade terakhir stagnan di kisaran 10%. Kita upayakan beberapa langkah untuk capai 23%, tegasnya. Nah, itulah yang diungkapkan oleh Prabowo terkait dengan pendapatan negara yang diminta untuk bisa naik. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pendapatan negara yang naik ini, kenaikan gaji segera diumumkan oleh Presiden. Dan kapan waktunya, mari kita tunggu dan kita pantau-pantau terus terkait dengan informasi ini. Nah, itulah informasi terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar dan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025, update pada Jumat 21 Maret 2025.